Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Sehat semuanya? Semoga semuanya sehat sehingga kita bisa masuk sekolah, bisa beraktivitas, ya, bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang P5 PPRA. Jadi kita pada hari ini yaitu pembelajaran tentang P5. Namun sebelum kepada hal yang lain, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya. Yang dipanggil namanya diacungkan atau mengacungkan tangannya, ya, hadir. Baik, ala sayyidina Zahir. Hadir? Alisa Anis. Hadir? Hadir. Alisa Aisyah. Hadir. Andida. Hadir. Arsila. Hadir. Bimo. Hadir. Baik, alhamdulillah sudah diabsen semuanya, ya. Kemudian selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai alangkah baiknya, ya, kita berdoa terlebih dahulu, disiapkan kepada rakyat untuk dipimpin doa di depan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Semuanya bareng. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi dzikri ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan mempelajari P5, ya, sesuai dengan bahasan. Nanti Bapak akan menampilkan, ya, video atau pembelajarannya di sini. Ya, kita akan membahas yaitu gaya hidup berkelanjutan di sini dalam mengelola sampah dan penggunaan energi yang efisien, ya. Jadi berkaitan dengan apa? Sampah, ya. Namun sebelumnya, yuk kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Silakan berdiri semuanya. Kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan negara kita, yaitu Indonesia Raya. Ya, mulai. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia
menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Mengapa gaya hidup berkelanjutan itu penting? Ya, sejauh mana gaya hidup berkelanjutan itu penting? Yaitu penurunan kualitas lingkungan, polusi udara, polusi udara, perubahan iklim, juga kerusakan ekosistem semakin meningkat. Kemudian keterbatasan sumber daya alam, banyak sumber daya alam yang semakin langka, juga seperti bahan bakar fosil, bensin, ya. Kemudian tanah yang subur, nah itu kan semuanya dari alam. Kemudian kesehatan manusia juga, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran. Betul? Nah, bila sampah tidak dikelola dengan baik, maka akan berbahaya bagi siapa? Bagi tubuh manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, maka di sini kalau sudah bisa mengelola sampah dengan baik dan benar, ya insya Allah tidak akan merugikan kepada kita. Kemudian selanjutnya, apa itu pengelolaan sampah? Ya, apakah sampah bisa dikelola? Nah, ternyata sampah itu bisa dikelola dengan baik, ya. Sampah tidak hanya dibuang begitu saja, dibakar begitu saja, ternyata sampah juga bisa dikelola. Apa? Proses pengumpulan, pemilihan, daur ulang, dan pembuangan sampah yang bertujuan untuk apa? Mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Ya, jadi pilih sampah yang bisa dimanfaatkan itu yang bagaimana, ya. Pada sampah yang untuk balik untuk manusia atau bisa dimanfaatkan oleh manusia, pada yang baik. Jenis-jenis sampah di sini, sampah organik, sampah yang dapat terurai secara alami. Ya, tadi sudah disebutkan makanan, daun, limbah rumah tangga, ya, yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Kemudian sampah organik tadi sudah disebutkan, ya, plastik, kaca, logam, dan kimia-kimia yang lainnya, ya, yang tentunya ya kita bisa membedakan, ya. Yang penting kita bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Baik, dilanjutkan. Langkah pengelolaan sampah dengan baik. Baik, satu, pemilihan sampah, ya. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik di rumah atau di tempat kerja, di sekolah. Bisa dipisahkan? Mana plastik, mana yang berair, ya, mana yang basah. Kalau di sekolah itu suka ada tong sampah dua, ya, 2 tong sampah disiapkan supaya anak itu bisa membedakan ke yang kering, ke yang basah. Di sini ada nggak? Ada? Ada, ya. Kemudian daur ulang, gunakan kembali bahan yang dapat didaur ulang. Seperti apa? Ada kertas, plastik, botol, kardus, ya. Kardus, ya, bisa diulang kembali, plastik bisa dihancurkan dan bisa didaur ulang kembali, ya. Kompos, tuh, ya, di sini ada kompos. Gunakan sampah organik seperti sisa makanan untuk membuat kompos yang berguna sebagai pupuk, kan, ya. Jadi untuk manfaatnya untuk bisa dijadikan pupuk. Pengurangan sampah, kurangi penggunaan produk sekali pakai. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. 5, pengelolaan sampah yang berbahaya. Sampah mengandung bahan apa yang berbahaya? Bahan
kimia, ya, atau berbahaya harus dibuang dengan cara yang aman. Apa itu penggunaan energi yang efisien? Penggunaan energi secara bijak untuk meminimalisir pemborosan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan supaya tidak boros nih. Coba ini lampu, ya. Lampu kalau dinyalakan siang hari boros tidak? Nah, pemborosan energi, ya. Kalau siang-siang ini nggak bisa dinyalakan. Kalau misalkan AC sudah tidak dipakai, sudah tidak digunakan lagi, lebih baik dimatikan, ya. Nah, itu di rumah, di kantor, di sekolah, ya, yang sekiranya tidak digunakan lebih baik dimatikan, ya, supaya hemat energi. Energi yang efisien dapat membantu menghemat biaya. Nah, jadi biayanya kalau dalam pembayarannya tidak begitu melampung besar, gitu ya, karena ya kita hemat, gitu ya, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, kalau sudah habis bahan baku, bahan dasar misalkan bensin, premium, pertamax, solar, ya, sudah tidak ada. Bagaimana kita untuk memperoleh bahan bakar? Apa yang akan digunakan? Kalau bahannya fosilnya sudah tidak ada, ya, akan repot. Nah, ya repot. Maka dalam penggunaannya harus efisien, ya, bensin dan solar jangan boros, ya, jangan boros. Gas, ya, sekarang gas alhamdulillah di rumah semakin mudah untuk masak, ada gas, ya. Kalau sudah tidak ada gas, pakai apa lagi? Kalau di kampung mungkin bisa pakai bahan lain atau kayu. Tahu apa habu? Tahu? Masak di habu, ya. Apa juga ada, ya, di saung, gitu, ya. Kalau misalkan habis gas, kompor gas, ya, tinggal mesin berseluruh, gitu, ya, ganti. Kemudian sebentar lagi cara menggunakan energi secara efisien. Gunakan lampu yang hemat, tadi sudah. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Gunakan peralatan dengan bintang energi. Optimalkan penggunaan AC. Menggunakan sumber energi terbarukan, ya. Nah, itu sudah disebutkan tadi, ya. Jadi hemat dalam penggunaan barang-barang itu, ya. Kemudian dampak penggunaan energi yang boros, resikonya apa? Nah, kehabisan sumber daya alam. Kemudian pencemaran lingkungan, peningkatan biaya. Tadi kalau boros pastilah dia menghabiskan uang yang lebih banyak. Ya. Oke, selanjutnya, nah di sini apa kesimpulannya nanti, ya, anak-anak sekalian, ya, dari pembelajaran P5 PPRA ini, ya, nanti kita akan membuat produk, ya, dari limbah yang kita buat. Nanti kita akan membuat ekobrik, ya. Dalam praktek, ya, akan membuat ekobrik, ya. Nanti kita siapkan bahan-bahannya apa saja, ya, di praktek yang akan kita laksanakan sekarang ini, ya. Siapkan yang sudah Bapak instruksikan bahannya dari apa? Dari botol aqua, ya. Kemudian nanti diisi apa? Sampah-sampah plastik, ya. Kemudian untuk apa itu? Nah, nanti untuk media-media yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja di penyimpanan, ya. Insyaallah banyak manfaatnya. Ada pertanyaan?
praktik sekarang ya. Kita siapkan bahan-bahannya untuk praktek. Namun kesimpulan dari pembelajaran kali ini siapa yang membacakan, silakan. Satu orang. Kesimpulannya apa? Silakan dibaca. Kesimpulannya, ya. Apa kesimpulannya? Arif. Ya itu ya, jadi kesimpulannya gaya hidup berkelanjutan sangat penting untuk kita semua ya. Kita tahu ya apa sih yang misalkan manfaatnya apa. Mari kita mulai dari siapa dulu? Dari kita sendiri ya, bukan sama orang lain tapi oleh diri kita sendiri. Baik, kita akan praktek sekarang apa yang telah Bapak diskusikan secara berkelompok. Ya. Nah, kita sekarang akan membuat sebuah produk ya dari sampah. Ya. Bapak sudah instruksikan. Kalian harus membawa apa kemarin? Botol aqua ya. Untuk apa itu botol? Nah, nanti kita akan membuat ekobrik ya. Jadi botol-botol itu dimasukkan apa? Sampah ya. Jadi digunting-gunting. Bapak sekarang ditemani dengan dengan teman Bapak yaitu Ibu Yeye ya, akan membantu kegiatan praktek kita yaitu tema PPRA ya. Yeye mungkin lebih tahu ya karena beliau adalah termasuk pembina daripada Pelimani. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saudara sudah menjelaskan tentang jenis-jenis sampah ya. Kemudian dari sampah tersebut kita akan membuat suatu produk yaitu ekobrik. Nah, ekobrik tersebut nantinya akan dibuat lagi menjadi sebuah produk lain yang bisa dimanfaatkan di lingkungan kita. Dibuka dulu buat apa botolnya? Tutupnya. Apa? Iya, boleh. Di bawah. Plastiknya. Silakan. Ada yang menggunting, ada yang memasukkan ke botolnya ya. Ini dimasukkan ke botol. Setelah terkumpul bekas guntingannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yeyen yang telah membantu pembelajaran P5 PPRA ini ya. Alhamdulillah beliau membantu Bapak, membantu kita dalam proses pembuatan ekobrik. Sampahnya apa? Ini sudah tidak digunakan lagi botol ini ya, bekas minuman yang kita minum. Di dalamnya juga ini sampah ya, sampah bekas makanan kita guntingin. Akhirnya jadilah produk yang bermanfaat ya, yang tadinya sampah dibuang ya, mengurangi limbah ya, jadi dibuang ke tempat sampah kan jadi limbah. Nah, ini limbah ini jadi hal yang bermanfaat, juga bisa juga jadi apa, hal yang bisa
Eko itu sebenarnya coba kalian dilihat di situs penjualan online yang berwarna orange. Itu ada menjual ekobrik ya. Satu botolnya itu jual berapa? Ada ya. Itu pernah saya sih lihat, oh ternyata ekobrik juga bisa dijual. Jadi kalau misalkan nanti kalian di rumah banyak sampah daripada dibakar, lebih baik dibuat ekobrik saja, nanti bisa dijual ya. Itu sebagai tambahan penghasilan keluarga biasanya. Ya, itu ya, alhamdulillah manfaatnya banyak ya. Kenapa harus pakai yang bening? Ya, supaya yang yang di dalamnya kelihatan ya. Kalau pakai yang hitam kan nggak kelihatan. Itu ya, Bu. Ya, tapi kalau lebih cantik lagi kalau misalkan pakai tadi rumah enak tuh kain perca ya, bisa gunakan kain perca sebagai penutupnya. Ya. Ada yang mau bertanya? Udah? Jelas? Nanti ya, cara membuatnya bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah bisa, ini gampang, mudah. Dan ekonomis lah, tidak mengeluarkan biaya besar. Justru ini sampah ya. Justru ini sampah, tidak beli ya. Jadi kita membuat hal yang menjadikan sesuatu hal yang tadinya dibuang akhirnya bisa menjadi barang yang berguna, barang yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kita. Pada pertemuan kali ini mungkin sekian ya, dari awal sampai akhir alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita semua sehingga kalian bisa mempraktekkan nanti di rumah ya, apa yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, silahkan dibuat di rumah, nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan per kelompok. Dari Bapak cukup sekian dan terima kasih. Itu saja, alhamdulillah kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.